Ini air keran ya, air keran lagi ngucur. Kita baca bismillah. Kita baca bismillah sambil sampai pergelangan tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi jangan malas begini Pak Bu ya. Begini ini jangan malas ini. Ya, nyela-nyela. Bismillah, dah 3 kali. Kemudian baru setelah itu kita berkumur-kumur sambil menghisap air ke hidung, ya. Jadi ini air banyak nih, ambil masuk ke mulut sambil dihisap sama hidung. Nah, kemudian yang di hidung itu dihembuskan dengan jempol dan tangan ini, itu ya, dihembuskan, ya. Lagi itu baru sekali kan. Sebelah kiri jangan sebelah kanan ya. Lagi ketiga. Nah itu menghembuskan air ke hidung ya. Nah setelah itu baru membasuh wajah ya, membasuh wajah yang sempurna ya. Jadi kalau jenggotnya panjang ya diginiin. Kalau kayak orang Saudi, orang Timur Tengah kan jenggotnya lebat gitu ya, diginiin dia. Jadi dari mulai tumbuh rambut paling atas sampai jenggot paling ujung, sampai telinga paling kiri dan telinga paling kanan. Jadi muter ini harus basah semua. Yang basah. Ya 3 kali. Sudah mau basuh wajah 3 kali. Kemudian tangan sampai siku. Ya. Nah, masih banyak kawan-kawan yang tidak kanan dulu, tapi selang-seling. Nah, itu kurang tepat. Yang betul kanan dulu. Ya, kanan dulu 1 2 3 sampai siku ya, sampai siku. Siku ini harus basah ini. Siku itu nggak boleh kering, harus basah, ya. Jadi 1 2 3. Nah, setelah 3 lunas baru kiri. 1 2 3. Ya, jadi gitu. Jadi jangan set jangan. Ya, Pak ya. Nih. Nah, setelah tangan sudah sampai siku nggak boleh kering. Nah, baru terakhir adalah rambut dan telinga. Ya, rambut dan telinga caranya adalah yang sesuai dengan sunnah Nabi. Kita ambil air, habis ngambil air, airnya dibuang. Ya, dibuang. Kemudian tangan kita tempelin ke atas rambut begini. Ya, tempelin begini sampai jalan ke belakang. Sampai tengkuk. Sampai kepala. Tengkuk. Sampai habis tengkuk ke depan lagi. Kemudian turun ke bawah, kemudian yang telunjuk masuk ke dalam, yang jempol di luar begini. Ah gitu, ya. Perempuan Sama. yang rambut sampai ke sini. Iya, sama. Makanya ibu-ibu jangan sekali-kali wudhu di tempat terbuka, ya bahaya. Karena rambut itu pasti kelihatan oleh bapak-bapak, ya. Jadi ibu-ibu jangan sekali-kali berwudu di tempat terbuka, harus tempat tertutup. Ya. Jadi begitu ya. Jadi kita ngambil air dulu, kemudian airnya dibuang, ya. Kemudian tempelin ke rambut, jalan ke belakang sampai leher, sampai tengkuk, jalan lagi ke depan, kemudian turun ke bawah begini. Telunjuknya masuk ke lubang, kemudian ini jempolnya di luar, kemudian dipelirit kalau bahasa Tegalnya tuh. Nah, itu dipelirit itu. Set. Nah, itu. Nah, itulah cara untuk membasuh atau mengusap kepala, ya. Kalau ada yang hanya celup, kemudian gini, celup, itu boleh, sah. Karena menurut mazhab Imam Syafi'i tidak harus seluruh kepala, hanya sebagian rambut boleh. Jadi pokoknya kalau ada yang hanya sedikit saja gitu, itu sah, ya. Karena itu termasuk mazhab Syafi'i, ya.
Jadi kita tidak perlu ribut. Wah ini kok begini, jangan ya, pokoknya semuanya sah ya. Nah itu barulah kaki. Nah kaki sampai mata kaki ya, sampai mata kaki, dan kaki juga harus kanan dulu ya, kanan dulu ya, kemudian di sela-sela begini, jangan lupa. Ini kadang-kadang yang malas itu nyela-nyela begini, ini malas ini ya. Jadi kaki juga harus di sela-sela gini ya. 3 kali kanan, baru setelah kanan lunas ganti kiri ya. Jangan orang gitu, oh, nanti malah jatuh ya. Jadi, dan memang nggak benar, yang benar itu kanan dulu 3 kali sampai lunas. Udah lunas 3 kali ganti kiri. Nah begitulah Bapak Ibu sekalian berwudu ya. Nah, setelah berwudu baru kita mandi. Nah mandi diawali dari menyiram kepala 3 kali ya, menyiram kepala 3 kali ya. Tadi kan wudu udah selesai ya. Kemudian setelah kepala udah disiram 3 kali, baru bagian kanan 3 kali ya. Mungkin kalau di hotel pakai shower ya, shower ya. Kanan 3 kali, barulah kiri 3 kali ya, kiri 3 kali. Nah setelah itu barulah seluruh tubuh ya, sampai semua bagian basah, tidak ada yang kering, termasuk yang bapak-bapak yang gemuk, yang ada lipatan-lipatan anunya, kulitnya berlipat-lipat itu dipastikan kena air semua, termasuk di ketiak, di selangkangan, semuanya, pokoknya sampai kena air semua. Setelah semua kena air, maka sah, berarti mandinya sudah bagus, sudah benar ya, sesuai dengan syariat. Nah sekali lagi, karena ini kaitannya dengan ihram, maka kita sekali lagi jangan memakai sampo ataupun sabun yang wangi. Di hotel ada nggak sampo yang nggak wangi? Nggak ada ya, nggak ada ya. Jadi pakai sabun aja. Enggak, yang bawa sendiri. Oh gitu ya. Ada di toko ya? Ada. Iya sabunnya tadi kata Ustaz kayak. Iya. Ya kayak bakpia. Enggak, itu sabun. Sabunnya enggak ada ya. Pokoknya yang penting kita ngambil wajibnya saja Bu ya. Jadi karena kita akan berihram dan kita terikat dengan parfum, larangan berparfum, maka mandi pun tidak memakai sabun wangi ya, tidak. Nanti kalau sudah selesai umrohnya, sudah selesai hajinya, silakan mau pakai sampo, sunslick segala macam silakan ya. Nah jadi setelah mandi sama seperti waktu kita mau umroh sama, kemudian kita handukan, kemudian setelah handukan, khusus untuk bapak-bapak boleh kulitnya dikasih parfum, kulitnya, tubuhnya, kulitnya, dan itu cukup sekali saja ya. Di kain ihramnya jangan, kemudian pakai kain ihram. Nah pakai kain ihramnya diusahakan tidak di kamar mandi, sebab kalau nanti kita kena kecelakaan lepas jatuh, maka kalau jatuh berarti kita ragu ini najis apa enggak. Nah maka supaya lebih aman, pakai kain ihramnya di kamar ya. Itu untuk bapak-bapak ini, supaya jangan sampai lagi megang kemudian keceplosan lepas itu, jatuh. Nah, sementara misalnya bapak-bapak tidak membawa dobelan ya, kecuali kalau membawa dobelan ya nggak apa-apa. Setelah pakai kain ihram, kemudian tanggal 8 kita pertama kali melakukan tarwiyah ya. Tarwiyah itu apa? Tarwiyah itu semacam muqaddimah, yaitu kita bermalam semalam di Mina ya. Bermalam semalam di Mina. Jadi berangkatnya tanggal 8 itu kalau bisa dari tanggal 8 pagi ya berangkat, kemudian sampai di Mina ya. Sampai di Mina, kemudian kita nginap semalam. Itu namanya tarwiyah. Nabi Muhammad SAW melakukan tarwiyah dalam rangka untuk mengumpulkan air. Nabi dari Madinah menuju ke Mekah kan jauh, padang pasir panas, haus. Maka di saat
tarwiyah itulah Nabi mengumpulkan air untuk bekal wukuf di Arafah. Ya. Jadi kegiatan tarwiyah itu sebenarnya tidak ada kegiatan yang istimewa dan yang istilahnya maha penting, itu nggak ada. Maka tarwiyah itu hukumnya sunnah. Ya, jadi saya sampaikan kepada bapak-bapak, ya, tarwiyah itu tidak wajib, sunnah, ya, hukumnya sunnah. Nah, seyogianya kita bisa melakukannya, ya, karena apa? Karena lebih sempurna, lebih baik, ya. Karena ayatnya jelas, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, makanya zoomnya mati Mas Indo. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa atimmul hajja wal umrata lillah, ya. Wa atimmul hajja wal umrata lillah, dan sempurnakanlah haji dan umroh karena Allah. Nah, jadi di situ ada perintah untuk menyempurnakan. Jadi kita disuruh Allah, diperintah Allah untuk menyempurnakan. Menyempurnakan itu artinya apa? Pertama rukunnya dulu, ya, rukunnya dulu, udah rukun. Yang kedua wajibnya, ya, wajibnya. Sudah wajibnya. Nah, yang ketiga sunnahnya. Jadi kalau rukunnya dijalanin, wajibnya dijalanin, sunnahnya dijalanin, maka sudah klop sesuai dengan Al-Quran, yaitu wa atimmul hajja wal umrata lillah, sempurnakanlah haji dan umroh karena Allah, ya. Nah itu, maka dalam masalah tarwiyah ini, tarwiyah itu hukumnya sunnah, ya, maka tidak perlu untuk diperdebatkan, ya. Silakan yang mau tarwiyah boleh, yang mau tidak boleh. Ya. Hanya jamaah An-Namiroh biasanya setiap tahun itu pasti melakukan tarwiyah, jamaah An-Namiroh ini. Nanti biasanya bergabung dengan jamaah-jamaah lain. Ada yang dari Dewan Dakwah, ada yang dari A'agim, ada yang dari Muhammadiyah, ada yang dari Persis, ada yang dari kelompok-kelompok pengajian orang PKS dan lain-lain lah pokoknya. Nah itu biasanya mereka melakukan tarwiyah. Nah, kaum muslimin di luar negeri hampir semuanya tarwiyah. Ya, hampir semuanya tarwiyah. Nah, jamaah haji Indonesia sebagian besar tidak melakukan tarwiyah. Kenapa? Karena tidak ada budget khusus. Tidak ada budget khusus untuk berjalan dari hotel ke Mina, kemudian dari Mina ke Arafah, ya. Budget khusus maksudnya untuk kendaraannya, untuk makan sehari semalam. Nah itu tidak ada budgetnya di dalam MOU antara Kemenak, Kementerian Agama dengan Arab Saudi. Dalam budget antara Kemenak dan Arab Saudi itu tarwiyah tidak dimasukkan. Makanya orang yang mau tarwiyah itu bayar sendiri. Berapa bayarnya? Bayarnya lebih kurang 200 real. Ya. Tahun kemarin tarwiyah nggak tahun kemarin? Tahun kemarin enggak ya, karena lansia. Persyaratan Ustaz dari pemerintah. Iya. Tambahan persyaratannya itu setiap jemaah yang mau tarwiyah itu di screening dulu kesehatan. Oh iya. Jadi tahun kemarin itu istimewa. Kenapa saya katakan istimewa? Karena tahun kemarin itu jumlah lansia itu sangat banyak, Pak. Jumlah lansia sangat banyak tahun kemarin. Maka pemerintah ketakutan kalau tarwiyah nanti banyak yang kepanasan, kecapean gitu ya. Padahal sebenarnya enggak. Karena tarwiyah itu hanya cuma pindah kamar aja, dari kamar hotel pindah ke kamar Mina itu, ya. Jadi intinya kemarin pemerintah mengadakan aturan tambahan di screening. Wah ini kesehatannya nggak memenuhi syarat, nggak boleh tarwiyah. Ini nggak boleh. Akhirnya banyak yang nggak boleh tarwiyah. Padahal tarwiyah itu nggak ngapa-ngapain, cuma naik bis saja. Naik bis jaraknya 3 kilo. 3 kilo itu dari sini kemana ya? Ya dari sini sampai ke itu Mall Bumi Kedaton.
ya, cuma 3 kilo naik bis, kemudian masuk ke tenda tarwiyah, ya. Jadi itu. Jadi saya tidak tahu kebijakan pemerintah tahun ini, saya tidak tahu. Ya, nanti dengarkan saja yang akan disampaikan oleh Pak Musal ya. Ya. Jadi pada hakikatnya tarwiyah itu adalah seyogianya kita bisa lakukan supaya kita bisa haji dan umroh secara sempurna, sehingga setelah pulang ke tanah air kita nggak menyesal. Sebab kalau ternyata tarwiyah itu mudah, enak dan bisa, ya, mudah, enak dan bisa, tapi kita tidak laksanakan, pas sampai di Indonesia kita nyesel, aduh, kenapa ya kemarin saya nggak ikut tarwiyah ya? Nah itu, jadi makanya tarwiyah itu seyogianya bisa kita lakukan, dan kita bayar Bu, kita bayar untuk bisnya itu, untuk bisnya sama untuk makan sehari semalam. Nah yang tahun kemarin karena kebanyakan lansia tahun kemarin, maka ditambah peraturan oleh pemerintah di screening kesehatannya. Nah ya jelas kalau kesehatannya di screening kan mesti pada rata-rata batuk, pilek, panas, terus mungkin macam-macam lah. Ya bapak nggak boleh tarwiyah, ibu nggak boleh tarwiyah, bapak nggak boleh. Akhirnya mayoritas nggak boleh. Akhirnya yang minoritas akhirnya kan minder. Akhirnya yang minoritas ya udahlah ngikut, nggak jadi tarwiyah. Gitu. Jadi saya ulangi ya Bu ya. Tadi kan sudah mandi. Nah mandi kemudian dari hotel kita membaca niat. Jadi niatnya dibaca di hotel. Ketika kita sudah ready, sudah siap, sudah pakai baju ihram, sudah siap, bisnya sudah siap, bisnya sudah siap, bapak-bapak sudah pakai baju ihram, ibu-ibu sudah kain baju biasa, udah siap mau berangkat menuju ke Mina, ya, untuk tarwiyah. Kita mengucapkan niat labbaika Allahumma hajjan, ya, labbaika Allahumma hajjan, ya, hajjan itu haji. Nah udah habis itu kita naik bis menuju ke Mina. Kalau yang tarwiyah, kalau yang nggak tarwiyah berarti menuju ke Arafah, ya. Tapi ke Arafahnya itu biasanya tidak berbarengan dengan yang tarwiyah. Biasanya ada jeda waktu berapa jam itu, sekitar 6 jam lah. Jadi jelas yang berangkat duluan itu yang tarwiyah, yang berangkat duluan. Nah nanti di bis kita melakukan membaca kalimat talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Jadi itu kita ucapkan setelah kita membaca niat labbaik, labbaika Allahumma hajjan. Dan niatnya itu dibaca di hotel. Di hotel ketika kita sudah mau keluar pintu hotel. Ya sedang duduk di selasar lah. Sedang duduk di selasar atau teras hotel, udah siap semua ini, udah ready. Ya. Kamar-kamar udah dikunci, kuncinya udah diserahkan kepada resepsionis. Ya, kita udah turun semua ke lantai 1, udah mau naik bis. Nah, kita niat labbaika Allahumma hajjan. Ya. Jadi bedanya apa? Kalau yang tarwiyah berangkat duluan, ya, karena ke Mina kan. Nah, sedangkan yang ke Arafah biasanya berangkatnya agak sore, ya, agak sore. Sama niatnya sama nggak ada beda, ya, langsung ke Arafah. Nah, yang tidak tarwiyah langsung ke Arafah berarti nginepnya di mana? Nginepnya di Arafah, ya. Jadi yang tidak tarwiyah nginepnya di Arafah. Karena langsung berangkat kan Arafah. Nah, padahal mohon maaf. Padahal tenda-tenda di Arafah itu sesungguhnya bukan tenda untuk menginap. Aslinya loh Pak Bu ya, aslinya Pak Bu, Bapak Ibu sekalian, tenda-tenda di Arafah dengan tenda di Mina itu beda sekali. Kalau di Mina memang untuk tidur, untuk menginap, untuk bermalam, ya, itu di Mina. Dan tendanya bagus, ya. Sedangkan tenda di Arafah aslinya itu bukan untuk bermalam, hanya untuk singgah, ya. Artinya nggak untuk nginep, nggak.
Nah itu, sehingga kadang-kadang yang tidak tarbiyah mungkin kedinginan, mungkin kehujanan atau bagaimana wallahu alam ya, atau mungkin makanannya kurang dan lain-lain ya. Kita doakan mudah-mudahan tahun ini tidak ada musibah ya, tidak ada musibah baik di Mekahnya, di Madinahnya, di Mina, di Arafah, di Musdalifah, mudah-mudahan tidak ada musibah ya. Kalau tahun kemarin ya kalau boleh dikatakan musibah yaitu keterlambatan menjemput di Musdalifah ya. Keterlambatan menjemput bisnya sehingga banyak yang kesiangan di Musdalifah, banyak yang kepanasan, bahkan ada juga yang pingsan ya. Yang mudah-mudahan tahun ini enggak. Nah, jadi kalau bapak-bapak bertanya, Pak Ustadz, tarbiyah itu apa sih? Tarbiyah ya menginap semalam di Mina, udah gitu aja. Nanti pagi hari habis subuh baru berangkat menuju ke Arafah. Ya. Nah, ketika di Arafah ketemu Pak antara yang tarbiyah dengan yang tidak tarbiyah, yang tarbiyah dengan yang tidak tarbiyah, ketika di Arafah ketemu, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, nah, ketemu lagi. Ya, kita pisah sementara. Itulah bedanya. Ya. Nah, jadi tarbiyah hukumnya sunnah Bu ya, sunnah. Jadi kalau bisa dikerjakan. Bayarnya 200 real, kemudian nanti nama-namanya didata, dilaporkan kepada ketua rombongan lapor kepada ketua kloter nanti kontak kepada ketua yang panitia di Arab. Ya, apa namanya? Yang di Arab namanya apa Mas Ando? Muasasah. Ya, muasasah. Baru nanti muasasah nyediakan bis. Ini bisnya itu untuk tarbiyah. Nah, acara pertama Bapak Ibu sekalian, kita masih 20 menit lagi. Jadi yang tarbiyah singkat padat, menginap semalam di Mina. Acaranya apa? Tidak ada acara khusus, tidak ada. Nah, sholatnya sudah di qashar tapi tidak dijamak. Ya. Sholatnya dikosor tapi tidak dijamak. Jadi sholat duhur 2 rakaat saja duhur. Sholat asar 2 rakaat. Maghrib tetap 3. Isya 2 rakaat. Jadi sholatnya sudah mulai dikosor karena kita sudah melakukan perjalanan atau safar. Ya, jadi sholatnya yang 4 jadi 2 Pak. Sholatnya yang 4 jadi 2. Tapi tidak dijamak, tidak digabung. Misalnya zuhur dengan asar gabung, enggak digabung ya. Tidak dijamak. Tapi hanya dikosor. Ya, itu sholatnya. Nah, sekali lagi yang di Mina ya tentu acara-acara karena kita kan sudah baca itu Pak ya, sudah baca labbaik Allahumma labbaik, maka berarti kondisi jiwa kita, hati kita itu sudah harus dekat kepada Allah. Nah, makanya kalau bisa nih alat komunikasi itu kita putus dulu karena kita sedang bermunajat kepada Allah dan disitulah puncak haji ya. Jangan sampai kita haji kemudian kita masih ingat bisnis Halim, bisnis di Bakoheni, ingat apa setoran belum lunas segala macam. Jangan, itu putus dulu sementara. Kita gunting dulu, putus dulu dengan masalah dunia. Ya, ini penting sekali. Nah, kemudian yang tarwiyah berangkat dari Mina menuju Arafah pagi, jam 7 pagi. Kemudian yang tidak tarwiyah sudah sampai di Arafah dan bahkan nginap di Arafah. Nah, kemudian sekitar jam 10 ketemu rame-rame ketemu. Kemudian di Arafah itu kita di tendanya besar, ada kipas anginnya biasanya ada uapnya karena panas banget Pak, panas. Suhunya biasanya sekitar 40-an derajat ya, panas banget. Maka untuk mengatasi keringat itu saya anjurkan pakai kanebo aja. Jadi beli kanebo yang baru dari toko kanebo untuk ngelap-lap keringat ya. Ya, jadi itu paling enak ya. Dan kita tidak boleh lepas dari minum ya, minum terus ya, setiap 10 menit 1 tegukan ya.
10 menit satu tegukan. Jadi jangan sampai kita kurang minum. Karena kalau kita kurang minum pada saat haji itu mudarat atau bahayanya luar biasa, yaitu kita mengalami dehidrasi. Kalau kita mengalami dehidrasi, ya banyak yang meninggal, ya banyak yang meninggal. Maka tidak boleh malas minum. Minum jangan menunggu haus. Jangan menunggu haus, tapi setiap 10 menit minum satu tegukan. Gluk, ya. Nanti 10 menit lagi minum lagi, ya. Dan itu teori supaya kita tidak beser. Sebab kurang minum salah, kelebihan minum juga salah. Kurang minum, dehidrasi, dan kita bisa wafat, bisa meninggal. Kecuali kalau Bapak Ibu ada yang ingin mati di sana, Ustadz saya pengen mati di sana, biarlah saya nggak usah minum. Ya kalau begitu ya niatnya udah salah kan, niatnya udah salah. Jadi pokoknya kita jangan minta mati, nggak boleh minta mati. Ya jadi kurang minum dehidrasi itu bisa meninggal, kehilangan cairan tubuh karena penguapan itu sangat tinggi Pak. Ini keringat dari pori-pori kita itu langsung menguap, langsung jadi air. Jadi kita berkeringat, tapi keringatnya itu ketika dipegang begini kering. Kenapa? Langsung nguap dia, langsung nguap, cepat sekali. Sehingga penguapan tinggi, kalau kita tidak iringi dengan minum, maka akan dehidrasi dan itu bisa meninggal. Dan rata-rata penyebab meninggalnya jamaah haji rata-rata karena dehidrasi. Ya maka jangan sampai malas minum. Nah, kemudian minumnya jangan sekaligus. Jangan. Kalau minumnya sekaligus beser. Minumnya seteguk aja. Glek, udah. Nanti 10 menit lagi minum lagi. Jadi setiap 10 menit satu tegukan. Ya, setiap 10 menit. Ya, sehingga tubuh kita selalu fresh, seger. Oh, nanti keringat Bu, banjir tuh Bu, Pak Bu. Keringat itu banjir itu, ngalir itu air itu, keringat kita, ya, panas sekali, ya suhunya panas di Saudi itu, apalagi Arafah panas Bu, ya. Tapi disitulah nikmatnya kita berhaji, ya. Nah di Arafah apa yang kita lakukan? Di Arafah kita melakukan puncak haji. Jadi puncak haji di Arafah namanya wukuf. Ya, wukuf di Arafah. Wukuf berasal dari kata wakof. Wakof itu artinya berhenti, ya berhenti atau parkir. Ya, jadi wukuf artinya badan kita parkir di situ, badan kita. Dari jam berapa? Dari zuhur sampai maghrib. Ya, dari zuhur sampai maghrib, badan kita parkir di situ. Meskipun kita sakit parah, ditandu pakai ambulan, ya, tetap ambulannya harus masuk. Ya, kalau enggak maka hajinya enggak sah, karena wukuf merupakan rukun haji. Karena rukun haji itu ada 4, ya, rukun haji itu 4. Ya, 1 berihram, 2 tawaf, 3 sa'i, 4 wukuf di padang Arafah. Jadi 4 rukunnya. Jadi kalau rukun umroh 3 aja, kamu jangan ngebel-ngebel saya nggak bakal ngangkat, langsung matikan aja HP-nya, plek. Sehingga kita betul-betul ruh kita sampai kepada Allah. Di situ kita bisa menangis, ya Allah ampuni dosa-dosa saya, ya Allah ampuni saya, ya Allah. Jadi betul-betul terasa nikmat dan semua urusan dunia itu hilang. Dan di antara kita tidak ada lagi yang lurah, yang capres, yang presiden, yang menteri, yang tukang cleaning service itu nggak ada. Semua sudah berubah menjadi sama semua. Jadi para jemaah sekalian, wukuf merupakan inti dan puncak ibadah haji. Nah, wukuf itu dimulai dari zuhur sampai maghrib, diawali dengan sholat dulu, ya, sholat zuhur 2 rakaat, asar 2 rakaat di jamak, ya, di jamak. Jadi sekali azan 2 kali qomat, ya, azannya 1 kali, azan zuhur,
Kemudian qomatnya 2 kali. Qomat pertama untuk zuhur, qomat kedua untuk asar. Dan sholatnya cukup 2-2 saja. Zuhur 2, asar 2. Ya, ada khutbah dari seorang khatib. Khatibnya itu bisa ditunjuk di antara jamaah. Biasanya yang KBIHU yang gede, yang jamaahnya ribuan atau ratusan, itu biasanya nanti dia yang mengambil alih jadi khatib, ya biasanya begitu. Nah, kecuali kalau mereka menawarkan kepada kita, coba dari An-Namirah siapa yang siap jadi khatib, maka harus ada yang maju ini. Siapa di antara bapak-bapak ini, siapa yang siap jadi khatib? Mungkin Pak Taufik lah, Pak Taufik. Ya kayak khutbah Jumat aja, kayak khutbah Jumat. Ya, ada khutbahnya dulu. Khutbahnya dulu untuk mengingatkan para jamaah supaya jamaah itu betul-betul memanfaatkan waktunya secara optimal dan maksimal. Jangan sampai waktunya itu digunakan untuk leha-leha, untuk main-main, untuk hal-hal yang gak berguna. Karena bapak itu sudah ngumpulin uang 15 tahun, untuk apa ya? Untuk ke Arafah. Kita sudah nabung, sudah daftar tunggu 15 tahun. Sudah lama nunggunya, sampai di Arafah malah tidur. Itu betul-betul ngawur, ya. Justru di Arafah itulah puncaknya. Disitulah kita berdoa, berzikir, memohon pada Allah, memohon minta ampun, ya. Khairud doa yaum Arafah. Nabi bersabda, sebaik-baik doa adalah doa di hari Arafah. Jadi doa yang Bapak lantunkan, yang Bapak panjatkan kepada Allah di hari Arafah, itu adalah doa yang the best, yang terbaik seumur hidup, sepanjang hayat. Itu yang terbaik adalah di Arafah. Maka ketika Bapak sudah diizinkan Allah terbang ke tanah suci dan kakinya sudah menginjak Arafah, maka disitulah puncak haji. Gunakan sebaik-baiknya untuk bermunajat, untuk berzikir, untuk memohon, untuk meminta ampun pada Allah, untuk beristighfar, ya, untuk bertobat terhadap seluruh dosa-dosa di masa lalu. Masing-masing membaca zikir, berdoa, berzikir, mohon ampun, itu pada hakikatnya tidak ada kewajiban untuk berjamaah, tidak ada. Ya, jadi masing-masing saja sendiri. Ya, makanya ibu-ibu, bapak kalau bisa ngaji, ya, bisa ngerti alif bengkok, kemudian punya buku doa, itu baca aja doa sendiri, ya. Misalnya doanya itu banyak, ya. Doanya itu banyak. Di antaranya adalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Di antaranya itu. Nah, jadi selama lebih kurang 5 jam lah, dari jam 1 sampai maghrib. Jangan meninggalkan Arafah sebelum matahari terbenam, jangan. Kalau meninggalkan Arafah sebelum matahari terbenam, maka Bapak berarti melakukan pelanggaran terhadap wajib haji. Ya, jadi wukuf sampai matahari terbenam itu hukumnya wajib. Ya. Kalau wukufnya itu rukun, tapi sampai matahari terbenam itu wajib. Nah, kalau Bapak sebelum matahari terbenam sudah keluar dari Arafah sebelum matahari terbenam, maka berarti melanggar wajib haji, dan itu harus ditebus dengan memotong seekor kambing. Ya, seharga 3 juta lah, 2 juta sampai 3 juta. Nah, supaya Bapak tidak memotong seekor kambing, supaya bisa hemat, bisa untuk beli oleh-oleh, maka ya jangan melakukan kesalahan. Maka usahakan wukuf itu sampai betul-betul matahari terbenam. Nah, setelah matahari terbenam, maka Nabi Muhammad SAW bertolak menuju ke Musdalifah. Tidak sholat maghrib di Arafah. Nabi Muhammad tidak sholat maghrib di Arafah. Tidak. Kapan Nabi Muhammad sholat maghribnya? Nabi Muhammad sholat maghribnya digabung dengan Isya di jamak, namanya jamak, yaitu jamak takhir. Melakukannya di Muzdalifah. Jadi habis maghrib
berkemas-kemas, beres-beres koper, beres-beres tas, kemudian antri nunggu bis. Antrinya itu lama Pak, antri bis datang itu lama. Kita baris seperti anak TK, baris, ayo baris. Nanti maju, stop. Nah, pas stop duduk, ya, nunggu bis lagi, nunggu bis datang. Nanti bis datang, ayo maju, bis maju, stop, ya, pokoknya seperti anak TK. Karena jamaah haji itu jutaan, sementara bisnya kan nggak banyak, sehingga diatur. Nah di situ lamanya, di situ Pak, lamanya. Nah disitulah Bapak Ibu harus sabar. Tidak boleh marah, tidak boleh ngomel-ngomel, nggak boleh. Harus banyak istighfar aja. Astagfirullah. Seraya meneteskan air mata, bersyukur pada Allah, ya Allah, terima kasih ya Allah, saya bisa wukuf di Arafah ya Allah, terima kasih ya Allah. Jadi meneteskan air mata bahagia. Kenapa bahagia? Bisa wukuf di Arafah. Adapun antri bisnya nunggunya lama, itu persoalan kecil itu, nggak usah dibahas. Ustadz, kami nunggu bis misalnya 4 jam dari maghrib sampai jam 10 baru dapat bis, nggak ada masalah. Nggak ada masalah, itu persoalan kecil. Yang penting Bapak sudah bisa wukuf, itu sudah alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah bisa wukuf. Karena wukuf ini rukun. Dan wukuf inilah yang harganya mahal. Maka ketika sudah selesai wukuf sampai maghrib, harus bersyukur, alhamdulillah ya Allah, saya bisa menjalankan wukuf dengan baik, saya bisa berdoa, saya bisa ini. Ya. Nah kemudian sekali lagi Nabi Muhammad tidak sholat maghrib di Arafah. Nah nanti bapak-bapak lihat, banyak orang yang sholat maghrib di Arafah, banyak. Nah bapak-bapak jangan melarang, biarin aja. Daripada melarang nanti berantem, ribut, jangan, udah biarin aja. Nah, nanti kalau dia negor kita, Mas, sampean kok nggak sholat maghrib? Tenang, jawabnya dengan senyum aja. Ya, kan apa, orang-orang soleh kan murah senyum. Ya, tenang Pak. Ya. Loh kok tenang? Iya. Kami insya Allah sholat maghribnya di Musdalifah, kami ingin mengikuti sunnah Nabi. Ya, jadi jawab dengan senyum, jangan berantem, diskusi, berdebat, jangan. Ya, tenang. Ya. Begini juga boleh, tenang. Boleh. Nah, jadi jangan sampai kita bantah-bantahan. Ya. Jadi kalau mereka negor kita jawab, tenang Pak. Insya Allah kami sholat maghrib. Kami sholat maghribnya di jamak sama Isya nanti di Musdalifah. Jadi kalau bapak-bapak nanti ibu-ibu melihat ada orang sholat maghrib di Arafah, kita nggak usah ikut, nggak usah. Kenapa? Karena yang dicontohkan Nabi sholat maghribnya digabung dengan Isya di Musdalifah. Ya. Nah sampailah kita ke Musdalifah. Ke Musdalifah itu biasanya agak malam Pak. 3 menit lagi. Di Musdalifah itu agak malam. Kenapa kita sampai Musdalifah agak malam? Karena itu tadi antrinya itu tadi antri menunggu bis datang, ya. Dan kita kan baris kayak anak TK itu. Kemudian ayo jalan. Stop. Wah, stop. Ya nurut kita diatur. Ya. Nanti biasanya yang ngatur itu antara ketua rombongan, kemudian ketua kloter, kemudian muasasah itu. Nah jadi kita sampai Musdalifahnya itu malam, sekitar jam berapa? Lebih kurang jam 10. Nah disitulah kita langsung sampai di Musdalifah, turun dari bis Pak. Itu pokoknya cari lapangan yang kosong aja Pak. Tapi ya rombongan ini jangan sampai pecah Pak, jangan sampai pecah ini Pak Taufik. Rombongan jangan sampai pecah, cari ruangan yang kosong. Itu waktu saya haji kemarin, tahun berapa itu ya, itu nyari ruangan kosong itu susah. Tapi ada ruangan kosong, ya lapangan Pak. Jadi Musdalifah itu lapangan, tidak ada atapnya langit, atapnya langsung langit. Di situ kita datang pertama kali cari yang agak kosong, gelar tikar. Ya kita bawa tikar Bu, gelar tikar, kemudian berwudu, kemudian sholat maghrib 3 rakaat, disambung dengan Isya 2 rakaat. Ya 1 kali azan, 2 kali qomat. 1 azan 2 qomat. Qomat pertama untuk maghrib, qomat kedua untuk Isya. Maghribnya 3, Isyanya 2. Ya. Jadi acara pertama di Musdalifah sholat.
Nah setelah sholat ya, tempat wudhunya banyak Bu, jangan khawatir, tempat wudhu banyak ya, toilet banyak, lampu terang ya, meskipun tidak ada gedung bangunan atap ya, tapi lampunya terang. Kemudian sholatnya menghadap mana? Menghadap kiblat dong, masa menghadap kuburan ya, menghadap kiblat. Tapi kan nggak kelihatan Ka'bahnya. Nanti di Musdalifah itu ada tiang tinggi, ada tiang tinggi, kemudian ada pelangnya tulisannya kiblat, tulisannya kiblat, ada gambarnya Ka'bah. Nah ketika pelangnya begini berarti kiblatnya sana, ketika pelangnya begini berarti kiblatnya sana ya, jadi ikuti aja pelang itu, ada di tengah-tengah itu ada tulisannya kiblat. Nah di situ menghadap kita sholat ya. Nah setelah selesai sholat silakan berdoa sepuas-puasnya di Musdalifah, karena di situ juga doanya makbul. Nah kalau bapak-bapak ngantuk silakan tidur di Musdalifah itu, tidur ya, tidur di bawah pakai tikar. Kemudian di situ cari kerikil 7 untuk keesokan harinya kita melontar jumroh akobah. Cari kerikil 7 butir, kerikil sebesar kacang, lebih besar dari kacang, lebih kecil dari kelereng. Lebih besar dari kacang, lebih kecil dari kelereng. Kerikil 7 saja, 7 untuk persiapan melontar jumrah besok harinya. Di Musdalifah kita tidak boleh meninggalkan Musdalifah sebelum jam 00, tidak boleh. Kalau kita meninggalkan Musdalifah sebelum jam 00, misalnya jam 11 ya, maka kita berarti melanggar wajib haji. Kalau melanggar wajib haji, maka kita harus motong kambing ya. Jadi kalau pengen aman meninggalkan Musdalifah harus lewat jam 00. Bisa setengah 1, bisa setengah 2, bisa jam 1, bisa jam 3, pokoknya lewat dari jam 00. Nah sama saja Pak, dari Musdalifah kemudian kita menuju ke Mina ya, itu juga antri Pak, antri ya, itulah yang kasus kemarin itu bisnya telat, jarang-jarang telat, orangnya jutaan. Akhirnya ada yang jemput di Musdalifah, ada yang kesiangan jam 6, ada yang jam 7, jam 8, jam 9, jam 10, jam 11. Nah yang dijemput jam 11 itu pada pingsan, panas banget. Jangankan jam 9, jam 8 itu udah panas sekali. Nah maka bapak-bapak nanti banyak berdoa, mudah-mudahan nanti bis yang menjemput di Musdalifah bisa on time ya. Ya pokoknya yang penting sebelum matahari terbit lah. Sebelum matahari terbit kita sudah bisa menuju ke Mina. Nah, kita sholat subuh di mana Pak Ustadz? Kita sholat subuh di Musdalifah ya. Karena itu tadi kita nunggunya lama Pak. Antri bisnya itu lama. Misalnya kita ingin pulang dari Musdalifah jam 1 ya, jam 1. Tahu-tahu dalam prakteknya nunggu bisnya itu lama sekali. Tahu-tahu bis belum datang sudah azan subuh. Ya udah sholat subuh dulu, Setelah sholat subuh baru kita naik bis menuju ke Mina untuk persiapan melontar jumroh akobah dengan 7 kerikil tadi ya. Jadi mungkin sampai di sini dulu, nanti insya Allah kita lanjutkan minggu depan untuk menerangkan pelontaran jumroh akobah. Jadi ada namanya Bu ya. Jadi yang pelontaran jumroh yang 7 kerikil itu namanya jumroh akobah, ada namanya itu, catat itu, jumroh akobah ya, jumroh yang paling jauh ya, jumroh akobah namanya, akobah. Itu istimewa. Kenapa istimewa? Karena kalau sudah melontar jumroh akobah maka berarti kita sudah mendapatkan tahallul awal. Karena haji itu nanti tahallulnya 2 kali. Ya haji itu tahallulnya 2 kali. Jadi kita sudah melontar jumroh akobah berarti kita sudah dapat tahallul awal ya. Nah, nanti kita lanjutkan insyaallah minggu depan. Tolong jangan absen Pak. Kalau absen nanti penjelasan ini putus. Kalau putus nanti nggak nyambung ya. Jadi saya jelaskan sampai kita menginap di Musdalifah sampai keluar di atas jam 00 ya. Persiapan menuju ke Mina untuk melontar jumroh akobah. Nah, jumroh akobahnya nanti kita akan terangkan minggu depan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.